Jadi hari ini aku mau cerita tentang kehidupan aku. Lebih tepatnya sih tentang keluarga cemara aku. Oke, jadi aku ceritanya mau sambil make-upan biar nggak terlalu cerita banget. Dimulai dari aku umur 5 atau 6 tahunan itu mama aku lagi nyari informasi tentang sekolah SD negeri. Jadi aku mau dimasukin ke SD negeri, cuman umur aku itu belum cukup gitu kan. SD negeri itu dulu umurnya 7 tahun baru bisa masuk gitu. Nah, karena umur aku itu belum bisa masuk ke SD negeri, akhirnya mama aku tuh nyedil lah untuk aku bimbel dulu nih sebelum masuk ke sekolah SD negeri gitu. Jadi pas aku umur segitu sekitar 6 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun itu aku dibimbelin dulu kan sama mama aku. Nah, setelah bimbel itu pas aku umur 6 tahun pengen ke 7 tahun itu waktunya pendaftaran lah nih di SD negeri itu. Nah, akhirnya aku masuk lah walaupun umur aku tuh masih kurang 3 bulanan. Ternyata kata mama aku itu dia itu agak nyogok dikit sih. Akhirnya pas aku udah masuk sekolah itu mungkin aku udah mulai paham atau ngerti. Nah, di situ posisinya mama aku sama bapak aku tuh sering berantem. Awalnya kan aku emang nggak tahu kan gara-gara apa, cuman pas aku nangkep itu pokoknya mama aku sama bapak aku tuh berantem setiap mama aku kayak abis nelfon keluarga kampungnya gitu. Awalnya tuh aku kayak ya udah aja gitu, mereka berantem cuman adu mulut, nggak yang gimana-gimana. Cuman lama-lama kayak aku ngeliatnya itu mereka berantem sampai ke fisik gitu. Pernah waktu itu mereka berantem yang lumayan parah itu sampai kayak megang leher gini, babe aku megang leher aku, terus mama aku juga megang leher babe aku. Itu berantem terus adu mulut. Terus ya yang di situ posisinya aku cuma bisa nangis doang. Udah kayak gitu akhirnya mama aku kayak kabur aja gitu, larikan diri dari rumah, terus kabur ke tempat tetangga. Tapi tuh ya mama aku sama babe aku abis dia berantem siangnya, nah sorenya itu udah baikan. Jadi kayak aku mikir kayak oh berantemnya nggak terlalu lama ya gitu ya udah. Nah, semenjak mereka berantem parah itu mereka jadi lebih sering berantem di mulut gitu. Nah, karena aku udah biasa ya dengernya, jadi udah aku cuma bisa lari buat main sama temen-temen, nggak mau dengerin mama sama babe aku berantem. Nah, singkat cerita, naiklah aku ke kelas 2 SD. Terus di situ posisinya tuh mama aku tipe orang tua yang dia pengen anaknya itu dapat nilai yang bagus, perfect, sempurna. Pokoknya mama aku tuh ngedidik aku keras banget. Kalau nilai aku jelek, itu dia bisa ngomelin aku, entah itu dari fisik, pakai tangan, atau dari mulut. Pas kelas 2 SD itu aku dapat nilai yang jelek. Aku dapat nilai 0 matematika karena aku emang segitu nggak bisanya waktu itu, karena pas gurunya jelasin aku nggak dengerin gitu. Terus karena aku ketakutan sama mama aku, jadi ya udah pas sore babe aku mau ke rumah nenek aku ke Tebet, ya aku buru-buru rapiin baju ngikut sama babe aku ke Tebet gitu. Itu karena saking aku takutnya ya mama aku bukin aku atau ngomelin aku, akhirnya aku ngambil baju terus aku ngikutin babe aku. Terus mama aku bilang oh ya udah kalau mau ikut babe ke rumah nenek ya nggak apa-apa, besok mama izinin gitu. Nah, terus aku kayak ya udah asik gitu, boleh. Akhirnya aku terhindar dari bukan mau sapu ijuk bawah. Nah, pas aku di rumah nenek aku beberapa hari kemudiannya babe aku tuh balik ke Citayam. Ternyata babe aku tuh dapat informasi kalau mama aku itu pergi dari rumah dan nitipin kunci ke tetangga gitu. Nah, udah babe aku ke Citayam buat ngecek. Akhirnya aku nanya lah, kok babe nggak ngajak aku buat pulang ke Citayam. Terus akhirnya babe aku ngasih tahu aku kalau ternyata mama aku udah pergi gitu, udah nggak ada di sana gitu. Setelah aku tahu kalau mama aku itu pergi, aku diajaklah sama babe aku pulang ke sana buat ngeliat aja gitu, kalau buat buktiin aja kalau emang bener kok mama aku udah nggak ada di sana gitu. Terus babe aku tuh dikasih surat gitu sama mama aku kalau dia tuh nitipin aku ke babe.
Nah posisinya di situ pas aku baca suratnya yang dari mama aku itu ya aku nggak bisa apa-apa. Nah, aku bisa cuman ya udah nangis terus nyalain diri aku, mungkin karena aku ninggalin mama aku terus akhirnya mama aku pergi gitu. Cuman itu yang ada di otak aku waktu itu. Terus ya udah sampai sekarang aku sama mama aku itu udah nggak berkomunikasi lagi. Terus juga aku terakhir ketemu sama mama aku itu pas bulan puasa kemarin. Itu pun pertama kalinya aku ketemu lagi setelah 10 tahun lamanya nggak ketemu. Tapi setelah dari situ ya udah mama aku nggak ada ngubungin aku lagi sampai sekarang. Mama aku pergi lagi, ngilang lagi gitu. Jadi aku nggak tahu sekarang posisinya mama aku ada di mana. Di cerita aku ini aku tahu nih kalau ternyata babe aku tuh bisa loh jadi bapak sekaligus ibu buat aku. Dia tanpa dibantu seorang istri bisa ngurusin aku sendirian. Terus juga aku dari pengalaman aku ini aku belajar kalau aku tuh harus bisa lebih kuat, lebih mandiri. Aku harus bisa nunjukin kalau aku tuh bisa hidup tanpa ada dampingan seorang ibu. Nah, menurut aku ya, dari perpisahan orang tuaku ini bukan bisa dijadiin alasan buat kita semakin hancur atau mental kita jadi rusak karena itu. Tapi justru kita harus bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terus juga kita harus bangkit dari rasa kecewa yang orang tua kita bikin. Sebenarnya sih menurut aku perpisahan orang tua itu ya nggak apa-apa gitu, asalkan mereka masih bisa komunikasi yang baik sama anaknya, terus juga masih bisa ngasih kasih sayang yang sama seperti mereka sebelum pisah. Karena mau gimana pun orang tua kita bertahan rumah tangganya, kalau emang di dalam rumah tangganya itu malah semakin hancur, malah semakin ada banget nih berantemnya tiap hari, ya lebih baik ya udah gitu, biarin anaknya ini yang milih mau ikut siapa gitu. Karena kalau emang dipertahanin juga kan itu malah makin ngancurin mental anaknya gitu. Terus kalau emang udah pisah ya udah gitu, yang penting orang tua ini enggak mutusin satu rahminya, terus juga mereka masih bisa berkomunikasi yang baik supaya anaknya ini gak kehilangan rasa kasih sayang dari keduanya gitu. Gak kehilangan rasa kasih sayang dari keduanya gitu, jadi masih kayak sama sebelum orang tuanya pisah gitu, walaupun ya udah gak bisa bersatu lagi gitu. Tapi kalau di kayak gituin anak lama-lama makin bisa ngertiin kok gitu. Mungkin segitu aja video dari aku tentang cerita kehidupanku yang sangat amat menyenangkan dan sangat amat berkesan tentang kehidupan keluarga cemaraku ini yang sangat amat cemara. Jadi